kembali dengan Misri. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang jenis karangan. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan karangan? Dan ada berapa jenis karangan tersebut? Untuk lebih lengkapnya, mari simak video penjelasan Misri berikut ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang jenis karangan. Teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan karangan? Yang dimaksud dengan karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan gagasan atau pikiran pengarang untuk disampaikan kepada pembacanya. Jenis karangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah deskripsi, narasi, persuasi, eksposisi, dan argumentasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Misri berikut ini. Jenis karangan yang akan kita bahas pertama adalah karangan deskripsi. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana? Sudah selesai? Apakah kalian sudah mendeskripsikan gambar tersebut? Oke. Mari kita lihat contoh karangan deskripsi. Aku memiliki rumah yang terletak di lereng pegunungan. Di samping rumahku terdapat kincir air kecil dan sungai yang mengalir. Di sepanjang sungai terdapat banyak bebatuan. Di sekitar rumahku banyak terdapat pohon. Saat angin bertiup sepoi-sepoi, tubuhku terasa sejuk dan nyaman. Salah satu pohon yang tumbuh di halaman rumahku adalah pohon nangka. Jika buah nangka sudah masak, warna buahnya adalah kuning dan rasanya sangat manis. Rumahku juga menghadap ke arah timur. Aku dapat melihat matahari terbit dari jendela kamarku. Sungguh menyenangkan suasana di rumahku. Nah, apakah kalian dapat merasakan apa yang diceritakan dalam karangan tersebut? Seolah-olah kalian ikut merasakan juga ya tentang keadaan di rumah tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, apa ya yang dimaksud dengan karangan deskripsi? Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan ciri fisik mengenai suatu benda atau objek sehingga pembaca seolah bisa merasakan dan melihat objek tersebut. Karena itu melibatkan juga dengan panca indera. Seperti contoh karangan yang telah kita lihat ya, bahwa kita juga ikut merasakan apa yang dituliskan oleh pengarang tersebut. Contoh dari jenis karangan deskripsi adalah, mari kita lihat
Oke, kita dapat menceritakan tentang suasana di tepi pantai. Selanjutnya, ya benar, suasana di pasar. Dan selanjutnya, ya benar, suasana di taman hiburan. Jenis karangan selanjutnya adalah narasi. Mari kita lihat contoh karangan narasi berikut ini. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis. Ia memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena keberaniannya menentang penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Jogja dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Nah, berdasarkan karangan tersebut, kalian tentu tahu ya, menceritakan tentang, iya benar, tentang Presiden Soekarno. Ya, di situ diceritakan beberapa peristiwa yang dialami oleh Bapak Presiden Soekarno. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan karangan narasi? Mari kita lihat. Karangan narasi adalah karangan yang berisi rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi. Yang dimaksud fiksi adalah cerita yang berisi tentang rekaan atau khayalan. Sedangkan yang dimaksud dengan non-fiksi adalah cerita berdasarkan fakta. Nah, biasanya di jenis karangan narasi ini terdapat unsur-unsur intrinsik. Tentunya kalian masih ingat ya, apa saja unsur tersebut? Ya, benar, seperti ada tema, tokoh, latar, alur cerita, amanat, dan lain sebagainya. Contoh dari karangan fiksi dapat berupa cerpen atau cerita pendek, novel, komik, dongeng, dan juga fabel. Mungkin kalian masih ingat ya, fabel ini merupakan sebuah cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan oleh hewan dan biasanya isi ceritanya tentang moral dan juga budi pekerti. Sedangkan contoh karangan yang non-fiksi adalah dapat berupa biografi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan biografi? Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan yang selanjutnya adalah catatan dokumenter. Catatan dokumenter merupakan catatan kehidupan seseorang atau peristiwa yang didokumentasikan. Jenis karangan selanjutnya adalah persuasi. Mari kita lihat contoh karangan tersebut. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sampai saat ini masih diberlakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Untuk terhindar dari virus COVID-19, ingatlah 5M, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Selanjutnya,
memakai masker karena dengan berkembangnya virus corona tersebut, WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Selanjutnya adalah menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang terakhir adalah dengan mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus tersebut. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Oke, menurut kalian, jenis karangan tersebut berisi tentang apa? Ya, benar. Karangan tersebut berisi tentang ajakan untuk melakukan apa? Iya, benar. Ajakan untuk melakukan 5M agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, selanjutnya di karangan tersebut juga ada himbauan ya dari WHO agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, selalu menggunakan masker. Jadi, menurut kalian, karangan persuasi itu apa ya? Mari kita lihat. Yang dimaksud dengan karangan persuasi adalah karangan yang berisi ajakan terhadap pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Seperti contoh yang tadi ya, kita sudah melihat isi karangan tersebut adalah mengajak para pembacanya untuk melakukan 5M agar terhindar dari virus COVID-19. Contoh selanjutnya biasanya karangan persuasi ini terdapat dalam sebuah iklan. Biasanya iklan ini berisi tentang ajakan kepada para pembacanya untuk membeli ataupun menggunakan suatu produk tertentu. Jenis karangan selanjutnya adalah eksposisi. Sekarang, mari kita lihat contoh karangan tersebut. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasan inilah yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian, warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang mengakibatkan cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Nah, setelah kalian membaca karangan tersebut, apa yang terfikirkan oleh kalian? Iya, benar. Karangan tersebut menceritakan tentang urutan dari terbentuknya pelangi. Jadi, apakah yang dimaksud dengan karangan eksposisi? Karangan eksposisi adalah karangan yang berisi tentang penjelasan sebuah informasi atau proses secara berurutan. Mari kita lihat contohnya.
Contoh karangan eksposisi diantaranya adalah resep makanan. Tentunya kalian sering melihat ya resep sebuah makanan. Ya, biasanya dalam resep makanan tersebut sudah tersusun secara berurutan. Seperti dimulai dengan menyiapkan alat atau bahan, selanjutnya cara mengolah makanan tersebut, dan biasanya juga ada cara menyajikan makanan tersebut. Selanjutnya adalah notulen rapat. Notulen rapat ini merupakan sebuah catatan yang ditulis pada saat rapat berlangsung. Tentunya dibuat secara berurutan, bukan? Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan sesuatu. Jika kita ingin membuat sesuatu, sebaiknya ikutilah langkah-langkah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Karena apabila kita tidak mengikuti langkah-langkah tersebut, maka hasil yang didapat tidaklah maksimal. Jenis karangan selanjutnya adalah argumentasi. Mari kita lihat contoh karangan tersebut. Pernahkah kalian meniup makanan atau minuman yang panas? Hampir kebanyakan orang sering meniup makanan yang masih panas. Hal itu dilakukan dengan alasan agar makanan menjadi cepat dingin dan bisa langsung dinikmati. Padahal, kebiasaan tersebut memberikan efek yang negatif bagi kesehatan tubuh kita. Dalam sudut pandang agama, Islam sudah jelas mengatur adab ketika makan dan minum, yaitu jangan meniup makanan atau minuman yang masih panas karena dapat membahayakan kesehatan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita untuk meniup makanan, disebabkan karena dapat menyebarkan penyakit. Maka dengan mendinginkan makanan akan mendatangkan keberkahan tersendiri bagi kita. Selain itu, pakar kesehatan mengatakan bahwa meniup makanan yang panas justru akan menyebabkan bakteri atau virus yang berasal dari mulut berpindah pada makanan yang akan dikonsumsi. Akibatnya, kita akan mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh virus-virus tersebut. Oke, setelah kalian melihat karangan tersebut, apa yang dapat kalian ketahui? Ya, benar, ternyata kita tidak boleh meniup makanan atau minuman dalam keadaan panas. Nah, karangan tersebut juga diperkuat dengan adanya perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta juga dari pakar kesehatan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan karangan argumentasi? Mari kita lihat. Jadi, yang dimaksud dengan karangan argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai fakta dan data untuk meyakinkan pembacanya. Kalau tadi kita melihat contoh karangan argumentasi, di sana penulis menuliskan sesuatu dengan mengutip dari perkataan Rasulullah SAW dan juga pakar kesehatan yang menyatakan bahwa meniup makanan atau minuman pada saat panas sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kalian tadi sudah menyaksikan ya penjelasan Nisri tentang jenis karangan. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya karangan itu apa? Karangan adalah karya tulis yang berisi tentang gagasan atau ungkapan pikiran seorang penulis yang disampaikan kepada para pembacanya. Sedangkan jenis karangan bisa dibagi menjadi 5 jenis, yaitu jenis karangan narasi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan
persuasi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai berjumpa kembali.